Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya di channel Arifin RM. Jangan lupa tetap selalu dukung dengan like, subscribe, and share guna membantu mendukung channel ini mengembangkan atau sama-sama memberikan manfaat kepada rekan-rekan guru yang lain. Oke, pada kesempatan ini coba saya review tentang bagaimana sinkron PMM ke kinerja BKN. Linknya bisa dilihat di deskripsi di bawah ini. Perlu diingatkan kembali bahwa di pengelolaan kinerja pastikan sebelum sinkron PMM pastikan bahwa ini di sini periode pelaksanaan kinerja yaitu 1 Juli sampai 31 Desember 2024 sudah 100% ya. Praktek kinerja kita pada periode Juli sampai Desember 2024 sudah 100%, di mana kita sudah mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi ya. Kita bisa cek di sini dikumpulkan. Di sini pengembangan kompetensi ini misalnya RHK kita ada 3 ya. RHK kita ada 3, maka statusnya ketiga-tiganya sudah dikumpulkan. Begitu juga dengan tugas tambahan ya. Tugas tambahan kita bisa cek dikumpulkan ini. Bila RK-nya misalnya 1, statusnya sudah dikumpulkan juga ya. Jadi sehingga status dari praktik kinerja periode Juli sampai Desember 2024 sudah 100% ya. Bisa kita cek juga di sini di hasil penilaian kinerja guru predikat kinerja tahun 2024. Ini isinya sama dengan hasil penilaian kinerja guru predikat kinerja Juli Desember ya. Predikat kinerja tahun 2024 bisa kita cek ya. Pastikan bahwa sudah ada periode penilaian Januari Juni ya, ini sudah selesai. Begitu juga Juli Desember juga sudah selesai, sehingga periode penilaian tahun 2024 juga sudah ada, yaitu periode penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita bisa ke kinerja ya. Kinerja ini posisinya sudah berada di menu SKP. Menu SKP, daftar SKP ya. Sebelum masuk ke kinerja ini kita harus mengisi yaitu username dan password ya. Baru kita akan masuk ke ini menu kinerja. Kita bisa klik SKP di sini. Di sini ada daftar SKP ya. Pastikan akun Anda terdaftar sebagai pengguna aplikasi PMM ya. Dan periode pastikan juga sudah 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 ya. Pendekatannya kuantitatif, ada unit kerja kita, ada statusnya juga sudah persetujuan ya. Statusnya sudah persetujuan. Lalu kita bisa sinkro PMM ya. Kita bisa sinkro PMM, kita bisa klik sinkro PMM di sini ya. Nantinya ya. Kemarin juga sudah kami jelaskan bahwa
Untuk itu sebelum Syncro PMM kita bisa cek detail SKP ya. Nah, di sini ada detail SKP. Detail SKP ada pegawai yang dinilai kita dan pejabat penilai kinerja, yaitu atasan kita ya. Kemarin juga sudah dicontohkan bagaimana juga hasil kerja, juga ada sini ada perilaku kerja ya. Ada tambahan, ada perilaku kerja dan juga ada lampiran ya, yang harus kita isi ya, agar nanti tampil di SKP kita. Seperti itu. Nah, untuk ini kita bisa cetak ya. Untuk ini kita bisa cetak ini sebagai sasaran kinerja pegawai, yaitu status SKP persetujuan. Pastikan status SKP-nya sudah persetujuan. Ini sasaran kinerja pegawai sebagai rencana ya. Rencana SKP kita pada tahun 2024 ya. Kita bisa cetak. Di sini kita bisa klik cetak. Kita bisa klik cetak. Nah, di sini kita harus menentukan dulu tanggal. Tanggal ini harus konfirmasi dulu dengan atasan kita ya. Atau atasan atau kepala sekolah kita bisa juga konfirmasi dulu dengan dinas ya. Jadi tanggal perencanaan SKP kita tanggal berapa, dan tentunya lokasi juga nanti ini harus diisi ya, lokasi atau kota dinas setempat kita ya. Yang tentunya untuk awal SKP atau rencana SKP ini biasanya tertanggal 2 ya. Kita pilih 2 Januari 2024 dan lokasi kita bisa isi kota ya, kota dinas kita, dinas setempat kita ya. Setelah kota atau lokasi sama tanggal kita tentukan, maka kita bisa klik OK. Nah, ini di sini ya, maka akan tampil ya, ini sasaran kinerja pegawai, pendekatan hasil kerja kuantitatif bagi pejabat administrasi dan pejabat fungsional, periode penilaian 1 Januari sampai dengan 30 Desember tahun 2024 ya. Oke, sesuai dengan SKP yang ada tadi ya, ini berupa lembarannya atau PDF, atau nanti kita bisa download berupa PDF ya. Oke, ada hasil kerja, ada utama ya, hasil kerja, terus ada perilaku kerja. Nah, ini di sini ya, ada kota dan tanggal perencanaan dari SKP kita 2 Januari 2024 ya. Ada pegawai yang dinilai kita dan pejabat penilai kinerja kita, yaitu atasan kita atau kepala sekolah kita. Selanjutnya ya ini ya, yang kita isi yaitu lampiran sasaran kinerja pegawai. Di sini ada dukungan sumber daya, skema pertanggungjawaban dan konsekuensi ya. Nah, ini juga ada di sini kota dan tanggal perencanaan dari SKP kita ya, 2 Januari 2024. Oke, kita bisa kembali. Oh ya, sebelum kembali kita harus download ya, atau bisa kita langsung cetak, bisa kita langsung print ya. Tapi agar tersimpan, maka kita bisa mencetaknya ya dengan mendownload beberapa PDF ya. Kita download. Nah, ini di sini ya. Ini kita buat folder SKP 2024. Kita buka dan kita ini namanya bisa dirubah, misalnya rencana SKP 2024 seperti itu. Selanjutnya kita bisa klik save.
Oke, rencana SKP 2024 sudah terdownload. Oke, setelah itu kita bisa kembali ke sini kita atau daftar SKP. Itu tadi rencana SKP 2024 sudah kita download ya. Itu dari detail SKP ya. Selanjutnya kita bisa ini penilaian ya. Kita bisa klik penilaian. Kita klik penilaian. Nah, ini ya. Di penilaian ada tombol periode penilaian. Ini kalau periode SKP kita dari 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 itu belum lengkap, maka kita bisa klik tambah periode penilaian ya. Oke, selanjutnya untuk itu yang bisa kita lakukan adalah coba sinkron penilaian SKP. Sinkron penilaian SKP. Nah, ya ini ya. Di sini akan masuk 14 ya. RHK individu, RHK masuk, RHK individu masuk, vendor masuk, realisasi masuk 14, feedback masuk 14 gitu ya. Oke, itu sinkron penilaian final PMM. Ini ya, kita coba lihat ke bawah dulu ya. Nah, ini oke, sudah lengkap sampai ini. Sudah lengkap sampai ini ya, periode final ya, periode final sudah lengkap di sini ya. Cuman yang di sini saya adalah capaian organisasi ini belum ada ya. Nggak apa-apa, berarti saya harus menunggu capaian organisasi ya. Kalau ketiga ini sudah lengkap ya, harus menunggu ini. Tapi mungkin di dinas atau kota Bapak Ibu sudah selesai ya. Itu selanjutnya nanti kalau sudah selesai kita bisa melakukan ini, kirim ke si ASN ya. Kirim ke si ASN, kita bisa klik kirim ke ASN. Ya, kita coba kita kirim atau kita klik kirim ke si ASN. Oke. Oh ya. Oke, seperti itu ya. Maka tentunya akan langsung mengalir ke My ASN atau si ASN. Setelah itu kita bisa melihat ini, pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Nah, di sini ya. Kalau sudah selesai semua tahapan di PMM, sudah dilakukan penilaian oleh atasan kita dan juga dinas kita, maka kita bisa melihat pengisian bukti dukung dan lihat hasilnya di sini ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini di sini ya. Statusnya SKP persetujuan. Oke. Itu ya. Nah, ini ya. Nah, ini. Hasil kerja ini. Jadi tidak perlu lagi mengunggah bukti dukung karena secara otomatis setelah disinkron akan langsung mengalir ke e-kinerja kita ya. Di sini ada bukti dukung. Sudah masuk di sini ya. Dan juga sudah ada feedback dari atasan kita. Tentunya dengan cara men-scroll ya. Ini. Men-scroll ke kanan. Oke, di sini ada feedback sudah dari atasan kita. Oke, ke bawah juga sudah ada feedback ya. Oke, seperti itu ya. Kita bisa kembali. Oke. Sudah ya. Oke. Selanjutnya kita bisa cetak dokumen evaluasi kinerja ya. Kalau
SKP Bapak Ibu itu sudah ada nilai capaian organisasi, sudah lengkap ya, hasil, perilaku, nilai SKP dan capaian organisasi sudah lengkap ya. Bisa kita cetak dokumen evaluasi kinerja. Saya coba ya, untuk yang saya ini cetak dokumen evaluasi kinerja. Nah ini tentunya sama seperti tadi, seperti kita mendownload atau mencetak rencana SKP ya. Tentunya kita konfirmasi, nanya dulu ke atasan dan dinas kita harus dikasih tanggal berapa di sini ya. Tadi di perencanaan ada tanggal 2 Januari 2024. Di sini mungkin kita bisa ya, tergantung nanti instruksi dari kepala sekolah atau dinas kita. Misalnya kita bisa taruh di tanggal 2 Januari 2025 ya. Jangan lupa lokasi pegawai di sini, kota setempat kita juga, ini tanggal pegawai tadi ya. Terus tanggal pejabat penilai kinerja. Ini minimal harus sama ya. Minimal harus sama 2 Januari 2025 ya. Lokasinya, kotanya ya sama ya. Itu ya. Nah, dinas kita ya, kota tempat dinas kita ya. Nah ini ya, untuk tanggal ya, untuk tanggal ini minimal sama. Kalau 2 Januari 2025 tanggal pegawai, maka tanggal pejabat penilai kinerja harus 2 Januari 2025, itu minimal. Jadi tanggal pejabat penilai kinerja harus lebih awal dari tanggal pegawai. Misalnya tanggal pejabat penilai kinerja 2 Januari 2025, seperti saya sampaikan tadi bahwa minimal sama 2 Januari 2025. Tapi tanggal untuk pegawai bisa sesudahnya, bisa tanggal 3 Januari 2025 atau 4 Januari 2025. Tentunya kita harus selalu konfirmasi dengan kepala sekolah, begitu juga kepala sekolah bisa konfirmasi ke dinas setempat. Oke ya, kita selanjutnya bisa klik oke. Lalu akan muncul SKP kita ya. Nah ini dokumen evaluasi kinerja pegawai periode tahun 2024 ya. Ini ada kota dan juga ini kebetulan sama ini tadi ya, kita isi sama tanggalnya, pegawai yang dinilai dan pejabat penilai kinerja. Saya ingatkan kembali bahwa tanggal pejabat penilai harus lebih awal dari tanggal pegawai yang dinilai. Kalau misalnya pejabat penilai tanggal 2 Januari 2025, pegawai yang dinilai bisa 3 Januari atau tanggal 4 Januari 2025. Oke, ini bisa kita cetak langsung ya, juga bisa kita unduh ya, atau download. Seperti itu kita download ya. Kita tempatkan yang sama dengan memberikan nama atau labelnya ya, dokumen evaluasi ya. Dokumen evaluasi kinerja 2024, kita bisa klik save ya. Oke. Selanjutnya kita bisa kembali. Oke, kita selanjutnya bisa lakukan cetak form penilaian ya. Nah ini untuk cetak form penilaian, tanggalnya ini bisa 2 Januari
lokasi kotak kita, yaitu kita ketik di sini, dan kalau sudah selesai kita klik OK. Nah ini ya, evaluasi kinerja pegawai pendekatan hasil kerja kuantitatif periode tahun 2024, periode penilaian 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2024. Iya, di situ ya. Oke, kita bisa lihat ke bawah, ini sudah ada feedbacknya ya. Di sini ada ya, ada rating perilaku kerja, ada predikat kerja pegawai ya. Oke, di sini sudah tanggal sesuai dengan apa yang kita input, begitu juga dengan kotanya ya. Oke, setelah itu kita bisa print langsung atau kita download ya. Kita download, kita kasih label evaluasi kinerja pegawai ya. Evaluasi kinerja pegawai 2024 seperti itu, lalu kita klik save ya. Oke, sudah tersimpan. Oke ya. Oke. Kita bisa kembali ya. Kita bisa kembali ke daftar SKP atau menu SKP. Oke, saya kira itu dulu cara sinkron PMM, juga cara sinkron penilaian PMM ya, cara cetak rencana SKP, terus tadi cetak dokumen evaluasi kinerja, cetak form penilaian SKP ya. Setelah sebelumnya kita sinkron penilaian SKP ya. Oke, saya kira cukup dulu. Semoga saja bermanfaat. Bantu share, semoga banyak teman-teman guru, Bapak Ibu yang terbantukan ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.